Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Selamat Bu. pagi. Pagi, Bu. Ya, masih sedikit yang hadir ya. Hujan, Bu. Oh, hujan ya? Oh, iya deh. Mungkin nanti sebentar lagi mereka agak terlambat ya. Oke, terima kasih sebelumnya bagi anak-anak ibu yang hadir tepat Ya, waktu. Ibu. Ya. Nah, kemarin sudah ibu infokan di WA Group kalau hari ini kita mulai pembelajaran ya nak ya. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Berdoa yang Ibu mintakan sama Gea dulu untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Yang Siap? bisa Pimpin doanya Gea. yang bisa menghasilkan bunyi Ya, Bu. itu menurut Baik. saya contohnya seperti bola Ibu, Sebelum kita mulai kelereng, pembelajaran, contohnya di lantai. marilah kita berdoa untuk sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bunyi. Doa selesai. Oke, terima kasih ya nak. Ya, Nah, Bu. Ibu absen dulu ya. Baru berapa orang ini ya yang hadir ya. Victorius Gea, Hadir, Bu. Kenapa Ibu? Kurniawan, Saya, Bu. Eva Simarmata, Hadir Bu. Delianus Nazara. Foto. Hadir, Bu. Iya, berarti berapa orang tuh yang belum datang temannya ya nak ya? Sendok Coba. Ibu Guru. 6 lagi, Bu. 10. 6 lagi, Bu. 6 lagi ya. Iya, 6 orang lagi ya. Kita tunggu ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kita bernyanyi dulu. Tapi Ada nyanyinya nggak pakai suaranya musik. Ibu. Nggak pakai musik, nggak pakai back sound. Kita nyanyi, Ibu mau dengar suaranya dulu ya nak ya. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Tahu lagunya? Tahu, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Dari Dari Sabang Sabang sampai sampai Merauke Merauke berjajah berjajah pulau-pulau pulau-pulau. sambung menyambung menjadi menjadi satu. satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. airku, Aku berjanji padamu padamu menjunjung menjunjung tanah airku, airku, tanah airku, Indonesia. Ya, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua ya, nak ya. Bagus-bagus suaranya ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Ibu izin share dulu ya materi kita hari ini. Ibu, Ya. kawan kita anak si Mulyadi depan pintu itu, Bu, mau masuk. Oh ya, Pintunya tertutup. ya tertutup ya. Bentar ya. Oh, ngapain, Pak? Oke. Ini materi kita hari ini ya, nak ya. Kita belajar ya, Bu. untuk tema 1. Judulnya, temanya itu berjudul organ gerak hewan dan manusia. Subtemanya adalah tentang manusia dan lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita itu untuk yang IPA, kita akan menganalisis
fungsi dari organ gerak pada manusia. Kemudian, jika nanti waktunya tepat, kita akan membuat kreasi tentang organ gerak pada manusia. Kreasinya itu sederhana. Kemudian, untuk bahasa Indonesia, kita akan membahas atau kita akan belajar bagaimana menyimpulkan isi pokok pikiran pada sebuah teks bacaan. Kemudian kita akan menulis paragraf dari sebuah ide pokok. Nah, di sini Ibu mintakan bagi kalian nanti yang belum lancar membaca untuk nanti betul-betul mengulang bacaannya supaya nanti bisa menemukan yang mana itu ide pokok. Oke, dan teman-teman boleh membantu nanti temannya. Boleh bertanya nanti mungkin temannya dari Ya, WA Ibu. dan yang lain temannya Ibu tak tolong diberitahu ya nak ya. Kita saling membantu ya. Oke, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa dengan mengamati gambar, nanti ada gambar orang naik sepeda. Kemudian kita akan menganalisis apa sih fungsi dari organ gerak pada manusia itu. Kemudian melalui pengamatan tentang organ gerak pada Baik, manusia, Ibu. melalui gambar, kita akan mampu mengkreasikan organ gerak pada manusia secara sederhana dan Baik, Ibu Guru. ya. Kemudian melalui identifikasi teks bacaan tentang bersepeda, kita diharapkan mampu menyimpulkan isi pokok dari sebuah teks bacaan dengan benar. Dan yang terakhir, melalui identifikasi ide pokok yang disajikan nanti, siswa mampu atau kalian diharapkan untuk mampu menuliskan paragraf dari ide pokok dengan baik atau dengan benar. Ya, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut? Tidak, Oke, kita lanjut ya. Oke, Ya, Bu. sebelum kita mulai pembelajaran, karena mungkin nanti aduh belajarnya tentang ide pokok nih, sulit nih belajarnya, begitu ya. Karena kalau kita nggak lancar membaca, akan sulit kita menemukan ide pokok itu tadi. Artinya apa? Inti dari kita membaca itu adalah kita harus memahami dari yang namanya isi teks bacaan. Kalau kita sudah paham tentang isi teks bacaan itu, secara otomatis kita juga pasti bisa menemukan yang namanya ide pokok. Jadi ya, karena ide pokok itu adalah kalimat utama yang dikembangkan, tambah lagi kalimat penjelas sehingga membentuk sebuah paragraf. Oke, nah supaya nggak tegang kali, kita ice breaking dulu ya. Oke, kalau Ibu sebutkan kelas 5A, kalian menjawab sehat, cerdas, ceria, gitu ya. Bisa dengar suara Ibu? Tapi ini udah bentuk kayak gini, dah. Bisa dengar suara Ibu, Nak? Bisa. Ya. Tapi udah bentuk kayak gini, dah. Eva, Oh, suaranya Bu ya, Nak Eva. ya. Oke, pulang ya. Kita ice breaking sebentar supaya kita nggak tegang Izin sekali. Bu. Ya, ada itu. Apa mau ditanyakan? Kawan kita mau masuk itu Bu, depan pintu itu. Apa? Ervinta. Ervinta. Ada Bu. Lihat. Victor Jera itu Bu. Victor Jera. Oh Pak Gea. Ya. Pak Gea. Gea itu Gea. Oh iya. Oh iya ya Bu. Ada kan? Oh, ada nih. Iya Bu, udah. Masih Bu. Oke. Terlambat mereka ya, nggak apa-apa. Oke, kita ulang ya. Selamat bergabung.
Mulyadi. Dengar suara Ibu nak? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Oke. Udah dari tadi, Bu. Oh ya. Oke ya. Hmm. Kita buat ice breaking dulu ya nak ya. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita ya. Supaya nggak tegang kali. Ibu tengok mukanya serius sekali ini. Belum sarapan ya di rumah ya? Udah sarapan Saya kan? belum. Saya belum, Bu. Nunggu istirahat nanti ke kantin. Oh, biasakan kalau pagi itu harus sarapan ya nak ya. Oke, kita ice breakingnya tadi sudah Ibu sebutkan ya. Tapi Ibu ulang lagi, mungkin ada yang belum mendengar ya. Ketika Iya, nanti Ibu Bu. bilang, ketika nanti Ibu sebutkan, kelas 5A, kalian jawab sehat, cerdas, ceria. Begini. Bisa? Bisa ya? Bisa Mulyadi? Iya, Ibu. Bisa, Oke. Bu. Oke, Sehat, cerdas, Cerdas, ceria. Gitu kan, ceria. Bu? Iya. Bentar ya, Ibu kasih ininya ya. Kita hitung dulu waktunya. Oke, kelas 5A. Ayo jawab ya. Sehat, Sehat, cerdas, 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 ya. Ceria. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ya ke materi inti kita. Ini lihat. Ada gambar apakah itu? Orang naik sepeda, Ibu. Iya, orang naik sepeda. Nah, Itu ada orang di bawahnya, Bu. Kakak- Orang gambar mikir itu, Bu. Yang mikir cantik ya. nih, Bu. Kakak Langsung cantik. lihat kakaknya kan? Oke. Nah, Macam kakakku di rumah, Bu. oh iya, kirim salam sama kakaknya ya. Masih Iya, sekolah Bu. kakaknya? Udah kuliah, Bu. Oh ya. Kan? Iya, Bu. Oke. Nah, lihat gambarnya. Oh. Lihat dari gambar itu ada dua orang yang sedang mengendarai sepeda. Nah, pertanyaan yang muncul kalau kita kaitkan dengan materi kita hari ini adalah mengapa orang bersepeda itu, mengapa olahraga bersepeda itu baik bagi tubuh kita? Nah, kalau kita kaitkan kenapa ya? Ada gambar orang naik sepeda. Kira-kira apa ya kaitannya? Saya sering naik sepeda, Bu, di rumah, Oh Bu. ya. Sepeda saya ada, Bu. Oh iya. Iya. Kalau ke sekolah nanti biasanya naik sepeda juga atau diantar? Iya, Bu. Sama si Kurniawan. Kami naik sepeda ke sekolah, Bu. Oh iya, Tapi bagus. sepedanya jelek, Bu. Udah rusak-rusak. Iya, nggak apa-apa. Nanti Sepeda kalau lama ya. kalau ada nanti rezeki orang tuanya, sepeda baru ya nak ya. Oke? Iya, Ibu. Iya. Ah, ah. Oke. Kalau Nah, ranking 1 kata Mama. ya, kata Mama kalau ranking 1 dapat hadiah sepeda. Pinter. Berarti ini harus memang betul-betul Dapat. belajar ya nak ya, biar Iya, Ibu. pintar. Oke. Nah, kita lihat. Mengapa olahraga bersepeda itu baik bagi tubuh kita? Kemudian apa ya yang harus dilakukan kalau kita mau mengendarai sepeda itu supaya sepedanya bergerak? Nah, apa ya yang harus dilakukan? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Kakayuh, Bu. Iya, Kakayuh. dikayuh. Di dayung, Bu, di dayung. Dayung. Digowet ya. Digowet, dikayuh. Digowes. Nah, digowes dia ya. Oke, dari sini kita Didorong, Bu. memahami. Didorong juga bergerak, Bu. Ya, didorong juga bergerak. Ya, benar. Dikaitkan dengan organ gerak. Nah, berarti ada kaitannya sepeda yang tadinya bergerak berarti karena ada gerakan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, berarti kalau kita kalau kita naik sepeda berarti bagian dari tubuh kita itu ada yang bergerak. Ya nak ya? Oke, kita lanjut. Nah, jawaban yang atas dua pertanyaan tadi itu adalah yang pertama, bahwa bersepeda itu baik. Karena apa? Yang pertama, dengan bersepeda, kita dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ya, yang kedua,
akan membangun otot. Kemudian yang ketiga, mencegah dari penyakit jantung. Nah, itu Udah dia. Ibu Guru. Banyak manfaat yang luar biasa dengan kegiatan bersepeda. Nah, kalau sekarang mungkin kita sudah jarang melihat orang naik sepeda ya, Nak ya. Orang Iya, Bu. sekarang banyak naik kereta, atau naik mobil, ya kan? Atau naik angkot. Nah, tanpa disadari, kegiatan yang demikian itu dapat mendatangkan tubuh kita menjadi tidak sehat. Atau dengan kata lain, tubuh kita akan merasakan ketidaknyamanan atas kegiatan yang dilakukan. Karena apa? Nah, alasannya nanti kita temukan. Kemudian, apa yang harus kita lakukan supaya sepeda itu bisa bergerak? Nah, itu tadi pertanyaan yang kedua kan? Jawabannya adalah agar sepeda itu bergerak, kita harus menggerakkan otot dalam tubuh kita untuk mengayuhnya. Karena dengan mengayuh sepeda, maka roda akan berputar, kemudian bergerak dari satu tempat ke itu dia. Ya? Jadi kalau didorong, Bu, boleh, sama saja. Artinya, dengan mendorong sepeda pun kita sudah melakukan gerak. Karena tubuh kita sudah bergerak. Nah, sama dengan kalau kita mengayuh. Bedanya, kalau kita mengayuh, banyak organ dalam tubuh kita yang dapat bergerak. Nah, sedangkan kalau kita hanya mendorong saja, itu sedikit yang kalau kita goes sepedanya, otot kaki kita butuh tenaga untuk bisa menggerakkan goesannya itu ya kan? Nah, itu dia. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Kita membahas tentang organ gerak. Organ gerak di dalam tubuh kita itu ada dua bagian. Yang satu disebut sebagai alat gerak atau organ gerak yang pasif. Dan yang satunya lagi disebut sebagai alat gerak atau organ gerak yang aktif. Nah, lihat gambarnya. Ini sistem gerak pada manusia. Ada yang namanya rangka, ada yang namanya otot dan sendi. Nah, kalau otot dan sendi ini yang aktif. Sedangkan yang pasif itu adalah rangka atau tulang. Nah, itu dia. Ini penjelasannya ya. Kemudian, kemampuan otot manusia bergerak disebabkan oleh gaya. Jadi kita bergerak itu karena ada gaya dari tubuh kita. Nah, gaya itu banyak. Kalau kita kaitkan dengan materi kita hari ini, maka gaya yang kita lakukan adalah, atau gaya itu disebut sebagai gaya otot. Karena apa? Yang bekerja itu adalah otot di dalam tubuh kita. Gaya otot adalah dorongan atau kekuatan yang dihasilkan dari otot manusia. Nah, kemudian di dalam tubuh kita itu banyak terdapat alat gerak. Nah, tadi yang Ibu sebutkan ada dua. Ada dua bagian. Nah, masing-masing bagian itu banyak jenisnya. Ya, kan? Gerak dalam tubuh kita terdapat alat gerak yang saling bekerja sama. Nah, ketika tadi kita bisa berjalan, kita bisa melompat, kita bisa mengayuh sepeda, kita bisa berlari. Itu terjadi karena ada kerjasama antara si tulang dan si otot. Nah, kerjasama antara si tulang dan otot tadi disebut sistem yang saling terhubung. Tidak bisa hanya si tulang saja yang bekerja atau tidak hanya bisa si otot saja yang bekerja, tapi mereka bekerja sama. Karena apa? Si tulang tadi pasif, artinya dia tidak dapat bergerak.
sedangkan si otot itu aktif. Dan dia dapat bergerak. Oke? Sampai sini paham? Serius sekali wajahnya. Mulyadi, senyum sedikit nak, jangan serius sekali. Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Nanti gambar jelasnya, nanti ada yang Ibu kirim di WA ya nak ya. Terkait nanti ada tugas yang Ibu kirim, tugas di LKPD-nya, nanti ada Ibu kirim di WA, sesuaikan dengan gambar yang ada nanti. Oke? Nah, lihat. Lihat gambar. Nah, ini tadi Ibu bilang, sistem gerak pada manusia, banyak bagiannya. Tulang itu banyak jenisnya, sendi dan otot itu juga banyak. Oke? Nah, dari gambar ini, kita berdiskusi. Diskusi apakah itu? Diskusinya membahas tentang bagaimana hubungan antara tulang, sendi, dan otot dalam sistem gerak manusia. Sebenarnya tadi jawabannya sudah ada dari penjelasan Ibu. Dan memang sudah paham, dan memang tadi memperhatikan, menyimak Ibu yang Ibu menjelaskan, sudah tahu nih jawabannya. Tulang tidak dapat, tulang itu termasuk alat gerak yang pasif, sedangkan sendi dan otot itu alat gerak yang aktif. Oke, nanti tugas yang ini tugas pertama ya nak ya. Ini tugas pertama, nanti Ibu kirimkan di WA, silakan dijawab, dikumpul nanti menunggu tugas berikutnya untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Lanjut? Iya, Bu. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua. Berkaitan dengan tadi bersepeda. Oke. Ide pokok. Kita membahas tentang ide pokok. Apakah itu ide pokok? Ide pokok itu adalah kalimat utama yang berisi pemikiran yang dikembangkan di kalimat-kalimat berikutnya. Ide pokok itu disebut juga gagasan utama, kalimat utama, pikiran pokok. Sudah Ibu Guru. Nah, sama itu dia ya. Oke, Ibu bacakan. Kalian simak, kalian dengarkan. Bacalah teks berikut ini. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda adalah alat transportasi udara Ya Ibu Guru. yang murah, yang praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang yang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, ke pasar, ke sekolah, dan lain-lain. Sepeda juga Oleh merupakan Ibu. alat transportasi yang ramah lingkungan. Mengapa demikian? Karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Itu dia. Cari enak ya. Bersepeda secara rutin akan menyehatkan jantung kita. Karena dengan bersepeda, jantung itu akan berdetak lebih cepat dari biasanya. Jantung yang sehat akan membawa efek yang positif lainnya. Seperti apa? Antara lain efek positif itu melancarkan peredaran darah dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan berenergi. Nampak tulisannya ya? Setiap hari. Dengan bersepeda juga, karena
Karena bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar lemak dalam tubuh kita dan menurunkan berat badan. Jadi, ternyata olahraga yang sederhana saja dengan bersepeda banyak manfaat. Cara lain yang paling penting adalah meningkatkan organ jantung kita. Karena apa? Kita mengayuh sepeda, semakin kuat kita mengayuh sepeda, maka jantung itu juga akan bekerja atau berdetak semakin kuat. Efek lainnya apa? Keringat dalam tubuh kita akan keluar. Efek lainnya apa? Organ-organ dalam tubuh kita bekerja aktif, nggak kaku. Tidak. Sangat banyak manfaat. Manfaat lain apa? Menurunkan berat badan. Nah, kalau di sini, di daerah Ibu, setiap hari Minggu, itu ada namanya Car Free Day. Di alun-alun kota. Apa inti dari kegiatan itu? Kita, warga setempat, masyarakat setempat di sini, itu dilarang menaiki kereta. Kalau itu namanya kereta. Sepeda motor, kereta, mobil, dan sebagainya. Yang boleh hanya naik sepeda. Nah, berkelilinglah di area yang memang dibatasi untuk naik sepeda. Hanya pengguna sepeda dan pejalan kaki yang boleh masuk. Jadi kalau kita naik mobil tuh, kita nggak bisa masuk mendekati area. Mobilnya harus kita parkir. Nah, kita parkir dulu mobilnya, baru kita berjalan kaki memasuki area. Tujuan apa? Tujuannya apa bagi pemerintah daerah membuat kegiatan demikian? Untuk menyehatkan warga masyarakat. Untuk membiasakan warga masyarakatnya hidup sehat dengan sepeda. Jadi, Ibu nggak punya sepeda. Kalau Ibu punya sepeda, mungkin Ibu ikut ke sana. Belum pernah Ibu gabung. Karena apa? Ibu nggak punya sepeda. Dulu Bu, Ibu pakai sepedaku aja, Bu. Sepedaku kan masih bagus, Bu. bisa Ibu yang naikin. Bisa, Bu. Sepeda saya besar, Bu. Oh ya, nanti Ibu Sepeda pinjam ya. boleh, Bu. Ya, nanti Ibu pinjam ya, Nak, ya. Oke. Manfaat lain apa kalau kita bersepeda? Selain tadi menyehatkan tubuh, apalagi manfaat lainnya? Tadi sudah Ibu terangkan. Iya Ibu, habis si Nelson cepat kali nyanyinya. Coba diulang lagi. Manfaat dari bersepeda. Pertama apa? Supaya tubuh kita sehat. Ya, yang kedua apa? Pinter Mulyadi. Yang kedua? Supaya jantung kita sehat, Ibu. Ya, terus lanjut yang ketiga. Apalagi, Nak? Ya, tapi terlalu cepat Ibu si Nelson. Menurunkan peredaran darah lancar. Nah, supaya peredaran darah. darah. Iya, pinter Asti ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanya sebelum kita masuk pembahasan tentang menentukan isi pokok. Ada yang mau menanya? Kita lanjut. Nah, masih ingatkah kamu apa itu ide pokok? Nah, Ibu ini paling sulit rasanya untuk mengajarkan ide pokok ini. Coba Ibu tanya dulu sama kalian. Yang sudah lancar membaca, ya, yang sudah lancar membaca, kemudian yang belum lancar membaca, itu perlu usaha keras supaya bisa menentukan yang namanya ide pokok. Karena kita yang pintar membaca, yang bisa membaca, belum tentu kita bisa menemukan isi atau menceritakan kembali. Udah, lanjut itu. Oke, maaf ya anak-anak, tadi terputus jaringannya, nggak stabil ya Nak ya. Oke, kita Iya, lanjut Ibu. ya. Tadi Ya, Bu. belum selesai ya Nak ya, sedikit lagi ya. Oke, membahas tadi yang namanya ide pokok. Ya, jadi Ibu harapkan, apalagi kita sudah kelas 5, anak-anak Ibu semua,
Ibu harapkan di sini untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Nah, ya. Di kelas kita itu sudah ada pojok baca, sudah Ibu buat. Jadi nanti ketika kita sudah aktif belajar kembali di sekolah, Ibu harapkan kalian memanfaatkan semua fasilitas yang ada di pojok baca. Jadi banyak buku Ibu buat di situ, jadi dibaca-baca. Oke? Supaya nanti kita gampang menyelesaikan atau mempelajari yang namanya ide pokok. Nah, Ibu ulang lagi tadi anak ya. Kalau ide pokok itu merupakan inti atau dasar dari suatu paragraf. Jadi ide pokok itu dikembangkan, diberi lagi kalimat penjelas, dan akhirnya membentuk sebuah paragraf. Itu dia. Kemudian, ide pokok itu adalah yang menjadi dasar dalam pengembangan paragraf. Jadi, tiap-tiap paragraf, jadi kalau kita baca teks itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Di tiap paragraf itu terdapat ide pokok. Karena apa? Ide pokok itu dikembangkan. Ide pokok itu adalah inti dari suatu paragraf. Ya, nak ya? Oke. Ada langkah untuk bisa mengembangkan yang namanya ide pokok. Apakah itu? Yang pertama, kita harus menentukan yang namanya topik dari paragraf. Dan, oh ini tadi salah nih. Ini tadi yang Ibu apakan. Ya. Yang pertama, kita harus bisa membaca atau memahami isi dari paragraf. Berarti kita harus membaca secara berulang sebuah paragraf. Itu dia yang pertama. Kemudian temukan kata yang mendapatkan penjelasan di kalimat berikut. Itu dia. Dan yang ketiga, ide pokok. Ide pokok itu biasanya terdapat di awal paragraf atau dia disebut di awal paragraf dan di akhir paragraf atau di akhir paragraf ya. Itu dia. Jadi ketika nanti kita sudah menemukan mana dia kata atau kalimat yang mendapatkan penjelasan atau kata-kata penjelas atau diulang kembali kata-kata itu di kalimat-kalimat berikutnya, berarti itulah dia yang namanya. Oke. Nah, jadi kalau kita dikasih, kita disuruh mengembangkan, berarti ide pokok itu kita cari, kita temukan, kemudian kita beri penjelasan. Sehingga nanti dia terdiri dari beberapa kalimat yang akhirnya nanti bisa membentuk sebuah paragraf. Itu dia. Artinya apa? Ide pokok dikembangkan itu dengan mendapatkan kalimat penjelas. Itu dia. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya sebelum nanti Ibu kasih tugas? Tugasnya nanti Ibu kirim di WA Group. Ya. Ibu buat dalam satu LKPD dengan soal yang IPA tadi. Berkaitan dengan organ gerak manusia. Nah, kalau bahasa Indonesia, nanti Ibu kasih tugasnya, kalian temukan dari paragraf, dari teks bacaan ini, bersepeda. Ini ada 2 paragraf. Ibu meminta kalian menemukan mana ide pokok yang terdapat di paragraf pertama dan ide pokok yang terdapat di paragraf kedua. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nanti tugasnya dikirim, difoto, di-screenshotkan ke WA Ibu.
biar Ibu bisa menilai. Ya nak ya. Kita berharap semoga kita bisa segera belajar kembali di sekolah bertatap muka, tidak seperti ini anak terbatas. Ya, ada Iya, beberapa Bu. teman yang tidak bisa bergabung, mungkin Iya, karena Ibu. tidak ada jaringan di rumahnya. Jadi kalau kita belajar di sekolah kan semua bisa belajar bertemu ya, bertatap muka ya nak ya. Kita berdoa Iya, Bu. semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi kita bisa normal kembali belajar di sekolah ya nak ya. Oke, sebelum kita akhiri, ini kebetulan sudah banyak ya yang bergabung. Jadi kita ulang kembali, ini Ibu tutup ya. Kita ulang kembali sebelum kita akhiri dengan doa, kita ulangi lagi kembali ice breaking-nya. Nah, ini sudah ada beberapa nih yang teman yang perempuan. Tadi temannya yang tadi murid Ibu yang datang hanya yang laki-laki. Nah, ini sudah ada 3 orang ya. Oke, kita ulangi ice breaking kita sebelum kita akhiri. Ketika Ibu nanti mengatakan kelas 5A, kalian jawab cerdas. Cerdas itu gimana gerakannya? Cerdas. Mas. Sehat dulu. Ceria. Sehat. Sehat. Cerdas. Cerdas. Ceria. Ceria. Oke. Iya. Kita ulangi ya. Berita, jangan diam aja nak. Ya, Bu. Berita, Asti. Sakit, Mana sakit suaranya? gigi dia itu, Bu. Sakit gigi ya. Makanya jangan kebanyakan Iya, Bu. main ya nak ya. Oke. Kita ulangi ya nak. Bu. Ya. Iya, Bu. Aku doain semuanya nanti semua kita sehat-sehat, nanti bisa bertemu kembali belajar di sekolah enak. Oke, kita ulang sekali lagi. Kelas 5A. Iya, Bu. Dua. Sehat. Cerdas. Cerdas. Ceria. 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 Cerianya belum semua. 1, 2, 3. Ceria. Oke. Ceria. Oke, terima kasih atas partisipasinya di pembelajaran kita hari ini. Ibu mintakan kepada Mulyadi Siagian untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Silakan Mulyadi. Iya, baik Ibu. Kawan-kawan semua, sebelum kita menutup pelajaran, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mulyadi. Iya, Bu. Sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjutkan minggu depan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan jangan lupa tetap jaga kesehatan serta selesaikan tugas yang diberi. Oke, Bu akhiri ya. Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.